Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nai Permana di channel yang sama di YNP Bird Official. But, yes, but yes. Apa kabar semuanya? Kemarin tips yang dari saya tentang kuaci, ya kan? Tentang kuaci itu adalah jurus pamungkas saya kalau lopud fighter itu nggak jalan-jalan atau susah ngekek dengan tangan. Biasanya saya pakai tips yang kemarin di konten tuh tentang kuaci tersebut. Nah terus selanjutnya lagi ya kan, sekarang tips lah jelas. Nggak mungkin saya nggak berikan tips gitu. Setiap kali saya konten berarti saya kasih tips gitu aja ya kan. Kalau nggak giveaway, udah baik hati, yeah. Nah terus sebelum pembahasan, coba ditekan dulu tombol subscribe-nya, di like, di share, di komen yang bagus-bagus, oke? Untuk kalian yang selalu pantengin channelnya saya, terus untuk yang selalu mengikuti tips-tips perawatan dari saya, hatur nuhun ya, makasih udah selalu support saya, karena kalau saya pun tanpa teman-teman semua, saya mah cuman tahu yang lembek. Apa yang mau kita bahas tentang lopud kali ini? Ya kan, mempunyai hobi lopud itu kita harus benar-benar memiliki kebahagiaan, kan? Kebahagiaan. Jadi kita itu punya hobi itu jangan sampai kita hobi di lopud itu jadi punya beban hidup, gitu ya kan? Jadi migrain gitu. Wah, burung nggak jalan nih, migrain kenapa ya? Jadi migrain, jadi punya beban hidup, jadi susah tidur, mau tidur malam juga kita pas meremin mata juga adanya ngekek aja gitu ya kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus enjoy dong, harus mempunyai hobi itu, jangan sampai merubah fungsi hobi gitu. Hobi itu untuk melepas penat. Ketika kita punya kejenuhan dalam hidup itu, lepaskan dengan hobi kita itu, dengan memainkan burung atau merawat burung, ya kan? Nah, harus seneng dong. Masa punya hobi lopud jadi punya beban hidup. Oke. Terus selanjutnya, kali ini saya jelaskan dulu ya tentang lopud itu. Oper itu selalu menemukan hal yang namanya itu oper birahi gitu. Oper birahi itu diibaratkan kita bawa bom waktu tuh di tubuh kita, ya kan? Kenapa? Mau tidak mau, yang namanya bom waktu kalau kita gak diakalin itu bakal meledak, gitu kan? Kalau udah kena waktunya meledak, duar gitu. Nah, si oper birahi ini di lopud itu seperti itu. Mau tidak mau, karena siklus hidupnya atau siklus perkawinan atau siklus hidupnya itu, birahinya itu seperti itu. Itu sebenarnya sih burung apapun juga pasti kena oper birahi, oper emosi tetap ada gitu. Cuman kita bisa mencegahnya atau mengurangi atau menurunkan atau menstabilkannya dengan berbagai macam cara gitu ya kan. Banyak lah tips-tips, nggak cuman dari saya, ini ada yang metode kayak gini ya, kayak gitu. Nah, itu tergantung pengalamannya masing-masing, cara penanganannya untuk si sedang fase oper birahi tersebut. Nah, tapi saya jelaskan di sini, oper birahi adalah lopud itu kalau lagi stabil. Kalau saya nih ya pribadi, kalau saya punya lopud fighter yang lagi stabil, misalkan hari ini tuh lagi stabil gitu, lagi enak-enaknya. Nah, besoknya itu biasanya kita nih karena orangnya apik, bagus sih sebenarnya. Terlalu apik itu bagus sama burung, tapi terlalu apik juga kalau di lopud itu menurut saya kurang baik gitu ya kan. Kalau misalkan nih saya katakan hari ini saya gantang, burung masuk atau juara itu stabil dan top performa di gantangan sampai prestasi ya kan. Terus besoknya lagi sebenarnya saya suka gantang lagi, atau 2 hari berikutnya tuh saya suka gantang lagi. Tapi sebagian orang itu ada yang mempunyai sugesti sama burungnya itu, sama gacuannya itu seperti ini. Hari ini burung stabil, enggak, nanti minggu depannya aja lagi.
untuk digantang karena burungnya kasihan capek. Ada yang seperti itu. Itu yang mungkin orangnya apik atau secara merawatnya seperti itu. Tapi kalau untuk saya sih, kalau lagi burungnya lagi enak, lagi top performa, lagi on fire di gantangan, istilahnya lagi stabil gitu ya kan prestasi, saya selalu geber di hari besoknya tuh saya geber lagi gantang. Karena untuk menemukan titik enaknya itu burung itu sangatlah susah gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika burung yang sudah kena fase oper birahi itu mau tidak mau kita harus mengerti atau memahami si karakter si lovebird tersebut. Mau tidak mau oper birahi itu bakalan ada. Bagaimana gitu cara mencegahnya atau penanganannya ketika mengalami fase tersebut. Nah, kalau bagi saya banyak ya, banyak tipsnya gitu. Karena oper birahi itu berbeda-beda karakternya. Ketika burung itu mengalami fase oper birahi, untuk khususnya si lovebird, ada yang galak, terus ada yang ngapal, terus ada yang sampai nelor sendiri gitu karena terlalu over gitu. Nah, tingkatan oper birahi di lovebird itu yang paling tinggi itu sampai nelor burungnya. Nelor sendiri, disangkar bulat biasa gitu ya kan. Itu tingkatan tertinggi. Tingkatan kedua itu tertinggi kedua itu untuk lovebird yang OB itu sampai dia ngapal gitu. Gitu ya kan. Ngapal biasanya dibarengi dengan suka gigit gitu ya kan. Kalau kita ngambil pohon, wah galak ya kan sampai gigit. Nah, seperti itu. Cara penanganannya itu kalau saya sih hal-hal yang umum sih ya kan. Saya jelaskan hal-hal yang umum. Mungkin ini sesuatu hal yang bukan hal yang aneh lagi gitu ya kan. Ketika burungnya oper birahi, kita memandikan si burung itu di malam hari gitu. Ataupun burung lagi on fire, besoknya mau gantang di H-1 sebelum lomba tuh biasanya kalau yang tahu karakternya itu biar besok stabil tuh dimandikan malamnya. Tapi ya itu pun ada polanya sampai basah kuyup, ada yang nggak terlalu lepek gitu, ada juga seperti itu. Biasanya sih saya untuk penanganan awal itu mandi basah kuyup di malam hari. Basahin pakai semprotan kayak gini yang dipompa ya. Yang dipompa semprot sampai basah kuyup lepek. Gitu. Itu penanganan pertama ketika lovebird mengalami fase oper birahi gitu. Nah, untuk penanganan kedua biasanya kalau enggak saya asingkan dulu, biasanya tuh saya dibalik gitu. Dibalik seperti yang sudah saya dibikin konten ya. Beberapa bulan yang lalu antara oper emosi dan oper birahi itu sudah saya jelaskan. Sudah sangat rinci sekali gitu ya kan. Itu sesuai pengalaman saya. Saya dibalik, penanganan kedua adalah saya dibalik gitu. Nah, ketika burung oper birahi itu saya tuh nggak terlalu fokus sama oper birahinya. Tapi saya malah menaikkan oper emosi si lovebird tersebut. Nah, jadi ketika gacoan saya itu lagi fase oper birahi, saya itu nggak fokus ke oper birahinya, tapi saya lebih fokus ke oper emosinya di tai itu. Jadi di up gitu ya kan. Jadi di up gitu oper emosinya. Jadi stabil gitu. Stabil jadi 50% oper birahi, 50% oper emosi. Ini sudah saya jelaskan di konten di atas ini nih. Coba ini penjelasan rincinya, coba nanti disimak. Nah, itu penanganan kedua. Penanganan ketiga adalah mungkin banyak ya obat-obatan atau vitamin-vitamin untuk penurun birahi, penstabil birahi. Sekarang mah banyak caranya gitu ya kan. Ada yang pakai saya pengen instan. Saya pakai penurun oper birahi deh. Banyak, cari aja di toko-toko yang menurut teman-teman bagus. Oh, merek ini bagus. Dari mulut ke mulut nih banyak yang ngomong ini bisa stabil, ya udah silakan pakai aja gitu. Nah, itu penanganan ketiga untuk saya. Tapi yang sering saya pakai itu
Yang tadi yang kedua, ketika burung pasti oper birahi itu saya fokus ke menaikkan oper emosinya. Itu biasanya cara saya yang sering saya pakai gitu. Oke, penjelasannya cuman sedikit aja, yang penting mudah dipahami dan juga ada manfaatnya ya kan? Iya. Saya lagi seneng konten nih sekarang nih. Lagi tagih terus lagi apa? Lagi Om kapan konten lagi? Sebenarnya udah malu sih dari kemarin. Nggak konten ya kan, tapi kesibukan saya juga cuma di burung doang kok. Ya ada sih kesibukan lainnya. Nih gitu. Nantilah bakal tahu lah, bakal tahu ya kan. Nah, oke, kalau ada yang mau ditanyain coba di WhatsApp ke saya aja ya kan. Nanti penjelasannya lebih langsung ke saya gitu. WhatsApp saya tahu kan ada di kolom deskripsi channel. Terus boleh di kolom komentar tapi slow respon, soalnya saya kalau untuk komentar sih maksudnya dibalas, cuman agak slow respon, tapi kalau di WhatsApp insya Allah saya balas gitu. Nah terus boleh nanti ditanyain apapun, boleh sesuai kapasitas pengalaman saya bakalan tumpahkan. Nggak ada yang dirahasiakan ya kan, ada yang diumpet-umpetin, ngapain lah, nggak ada lah sama saya mah. Pokoknya dibongkar, dikupas tuntas lah pokoknya tentang Lobet gitu ya. Oke, salam santun Lobet Mania Nusantara. Saya Nay Permana di channel yang sama di YNP Boot Official. But yes.